Selamat pagi, Tuan Putri Kerajaan Monyet Bekantan. Aduh, 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 kagak, gua nggak ngapa-ngapain. Sakit, gila lu ya. Ya gue bilang gue kan gak ngapa-ngapain, monyet. Lagi apaan sih? Ngarep banget lu. Gara-gara gue seranjang sama lu kayak begini, terus gue langsung apa-apain lu gitu? Ngapain gitu? Gila lu ya. Sakit tuh gak? Malah lu rusak kali tuh gara-gara kebanyakan halu. Urusan selangkangan aja terus pikiran lu. Orang tuh baru bangun mikir, kumpulin nyawa dulu. Gue ya semalam pusing banget gara-gara lu cekokin mulu. Gue sampai nahanin lu terus ngereok, tau nggak? Capek gue. Yang lain pada ngacir semua soalnya pada mabok semuanya. Kampret emang. Mana pas mainan Kings Cup juga asal minum terus. Ih, biar seru. Pale lu seru. Jadi gue yang harus jagain lu terus. Emang anak kurang ajar atau gue. Kepala gue pusing gue. Udah kepala gue pusing, pagi-pagi dipukul-pukulin. Apa sih? Lagian lu kenapa sih? Cekokin gua terus. Aduh. Udah tahu gua gak kuat. Untung gak masuk rumah sakit gua. Emang ide geblek dah kalau minum ada lu. Kerjaan gua doang tuh cuma jagain ya terus. Kayak badut gua. Untung aja lu gak liar. Kalau liar mau nyosor sih udah gue lepas aja, biarin kayak binatang liar, biarin aja. Enggak lagi dah gue. Aduh. Kepala gue. Gue dari tadi ngeluh kepala gue. Bangun nyet, bangun. Jangan tiduran mulu. Bikinin gue sup kek apa kek. Hangover loh ini gue. Ya bodoh lu mau mabok juga, mau hangover juga bodoh. Yang penting lu ngurusin gue balik sekarang. Udah subuh-subuh gue urusin lu terus. Pengen berenang lah, pengen inilah, pengen itulah. Iya masalahnya lu pengen lompat ke kolam. Kalau lu lompat, tenggelam, udah gua bodoh biarin. Udah pendek, gaya. Aduh. Gua lagi yang dipukul. Untung temen. Kalau bukan udah gue sikat nih orang. Bangun nyet, bangun. Hah? Yaudah lu tolong bikinin itu kayak apa kayak sup kayak. Kepala gue pusing. Hah? Anak-anak lain pada kemana? Anak-anak lain pada balik sih. Pada kerja soalnya. Shit. Oh bentar. Sabar. Diem dulu. Diem. Ini bokap gue. Halo pak. Iya pak. Kenapa? Iya ini mau balik dulu sih pak. Ya ini mau balik. Sisa aku doang terus sama si bekantan pak. Enggak ngapa-ngapain. Enggak kok. Aman pak, nggak ada yang minum-minum. Bersih kok mainnya. Kemarin anak-anak semua aman. Udah aku kasih tahu juga soalnya. Oh, papa mau main ke villa? Mau ke villa sekarang? Jangan kali pak. Soalnya di villa masih berantakan kan nggak enak ya. Ya besok aja lah. Nih gak enak lah ini mau istirahat di villa. Itu Bibi juga belum datang buat beberes segala macem kan. Soalnya aku suruh pulang juga soalnya kan kemarin sampai malam takutnya Bibi nggak bisa tidur kan. Jadi aku minta tolong dia pulang aja gitu-gitu. Eh, oh, eh, ya udah. Ya udah oke kalau gitu. Oh, 10 menit lagi. Ya udah. 10 menit lagi sampai ya. Oh, udah keluar tol. Iya, oke. Oke, kalau gitu, Pak. Ya. Ya udah aku sambil beberes dulu ya, Pak. Iya. Iya, Teti.
Sepuluh menit 10 menit lagi sampai. Dan semua botol minuman keras ini masih ada di mana-mana. Monyet, monyet, monyet bekantan. Ayo bangun, bangun. Bokap gue OTW ke sini. Ayo, ayo. Kita beres-beres minuman. Buruan. Bangun monyet. Ya beresin cepetan. Gue gak siap, Jir. Ayo, ayo, bubet, bubet. Ya gak tahu gue juga. Kalau jadinya begini, monyet bekantan maskotnya Dufan. Ini, kantong sampah. Buruan. Masalahnya gini. Dealnya adalah kalau gue misalkan dia beneran nemu alkohol atau botol yang mencurigakan, dia bakal jodohin gue sama cewek pilihan dia karena dia bilang dia udah nemu cewek yang tepat dan baik buat gue nikahin. Dan sekarang coba lu sebagai monyet bekantan pikir selera bokap gue bisa seliar apa gitu. Masalahnya kemarin udah ada ancang-ancang dia mau nikahin orang random cuma gara-gara dia punya chihuahua. Kalau misalkan gue turutin kemauan dia dengan selera dia, dengan pemikiran dia, dengan semua hal di luar nalar yang ada di dalam otak dia buat nikahin cewek pilihan dia yang dia bilang tepat dan baik, yang ada gue takutnya satu, dia gak cocok karena sudah terlalu jauh di luar pemikiran nalar manusia. Kedua, gue gak cocok karena dia terlalu baik beneran. Terus malah jadi ya apapun itulah. Maksud gue takutnya bokap gue ngerasa gue terlalu baik terus malah masakin gue sama yang baik banget gitu. Dan padahal gue gak baik-baik banget. Orang gue minum, gue pergi ke klub, ya semua itu bareng lu juga sih. Cuma maksud gue ya udah gue bandel. Ya itu pun bandelnya buat diri gue sendiri juga. Jadi kayak nah, ya gue gak siap kalau misalkan gue harus menghadapi orang lain. Gue paham lah, lu paham lah. Maksud gue intinya gue gak takut nikah. Gue gak takut punya pasangan, enggak. Tapi gue takut gak cocok kalau misal kenapa-kenapa. Paham kan? Maksud gue ya gue gak mau matahin ekspektasi bokap. Maksud gue ya dibilang cocok-cocokan, ya gue cocok sama gak semua orang. Gue cocok sama lu aja susah banget. Paham gak? Ya udah. Lu daripada bengong ya, gini. Udah, yang bakal dijodohin itu gue. Jadi gak usah lu yang bengong mikir ya. Udah, kalau gitu dah gue butuh bantuan lu. Nyet. Gue butuh bantuan lu, oke? Ya, gue gak bisa ngeberesin semua ini sendirian. Jadi buruan kita beresin semuanya. Ya, ini dia bisa minta supirnya ngebut biar bisa langsung sampai di sini. Kebetulan supir gue pemain Fast and Furious, stuntman-nya dia. Yaudah, kita sambil beberes sambil ngomong ya. Orang ini juga tiba-tiba bisa ngajakin gue pergi ke luar negeri buat training gue jadi CEO lagi. Ya gue mau ogah. Ya mana mau gue kerja di bawah bayang-bayang bokap gue ntar kayak wah penerus bokap, penerus. Mending yang jelas-jelas aja lah. Gila kali udah bertahun-tahun di sekolahin di luar negeri, balik-balik ya cuma buat ngelanjutin perusahaan bokap doang yang udah sampai puncaknya kan. Ngapain? Udah nyampe puncak, ngapain gue terusin lagi? Mending gue bikin dari awal, jelas. Ada ntar prospeknya gue sendiri yang bikin segala macam, limitnya gue sendiri yang bikin, KPI-nya gue bikin sendiri segala macam. Lah udah sampai, ayo buru. Halo Nyet, gimana lu di situ? Kangen gue nggak? Gue di sini baik-baik aja kok. Cuma ya bokap gue masih nggak mau ngasih tahu siapa calon gue sampai sekarang. Ya emang agak wongko unik lah dia mah. Bener-bener dia nggak komentar soal gue minum atau apapun itu. Padahal ya gue udah ngaku ya udah aku minum pak. Terus gimana segala macam. Dia nggak bilang apa-apa. Dia nggak tahu ya. Dia cuma senyum doang. Seneng aja gitu kelihatannya kayak nggak tahu sih kayak entahlah kayak baru menang lotre gitu, ngerti gak sih lu? Oh gimana gitu. Kadang gue juga jadi mikir ini tuh jangan-jangan gue dijadiin bahan taruhan kali ya.
Ya tapi kagak sih. Gue cukup yakin bokap gue tuh biarpun mainannya LC ya, terus apapun itu yang aneh-aneh. Tapi soal judi sih dia nggak sih dia yang mainan judi sih. Ya btw gue titip salam ya buat anak-anak di kantor. Si Yanto, Joko, Budi, Mas Jaka, Mas Japra, sama semuanya dah. BTW, gue beneran kangen banget sih buat main sama lu lagi. Gue kangen sama lu nyet. Elah, buset najis. Ya, tapi to be honest, jujur emang kangen main sama lo. Biasanya kita juga bareng terus kan, dari di kantor, pulang kantor juga bareng terus ya. Tapi sekarang gue jadi nggak bisa ketemu sama lo sama sekali ya. Gue cuma dibolehin pakai pesan suara ini doang. Dan katanya sih ini salah satu hukuman gue ya. Katanya biar gue juga berubah jadi pribadi yang lebih baik lagi. Ya gue sih ambil sisi positifnya aja sih. Maksudnya ya udahlah, mungkin ini salah satu bentuk untuk gue sendiri memantaskan diri untuk ya gue sebagai manusia gitu loh. Gue harap lu di situ baik-baik aja ya. Sorry gue nggak bisa di situ. Gue nggak bisa bareng lu dulu. Tapi tenang, nanti kalau gue udah nggak diisolasi lagi ya, gue bakal langsung samperin lu. Monyet bekantan, akhirnya kita bertemu. Ada reverbnya biar lebih ekstrim, dramatis. Gue bakal cari lo sampai ketemu. Mau lo sembunyi pun karena lo ngambek, gue yakin gue bakal ketemu sama lo. Entah apapun itu caranya. Gue janji. Oke dah, gue udah gak tau mau ngomong apa lagi ya. Jadi ya, thank you Nyet. Sampai jumpa di next video. Gak gitu. Jadi kayak YouTuber. Ya, gue gak tahu sih. Mungkin 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi. Tapi mau berapapun tahunnya, gue akan tetap nunggu untuk ketemu sama lo lagi. Bye. Masuk. Silakan duduk. Oh, jadi kamu sekretaris saya yang baru? Kenapa kamu diem aja? Saya bilang, duduk. Sebelumnya kita belum pernah bertemu, jadi salam kenal. Sesuai dengan semua yang kamu jadwalkan, saya punya beberapa jadwal yang cukup padat untuk hari ini. Rapat dengan brand yang akan bekerja sama dengan kita ke depannya. Jadi saya akan membuat semua ini cepat. Kamu di sini sebagai sekretaris saya sekitar 1 bulan. Dalam waktu 1 bulan ini, saya punya hal yang harus dievaluasi dari kamu. Evaluasi dari saya mengenai pencatatan. Kamu bisa menulis dengan baik. Semua pencatatanmu dilakukan dengan rapi. Tapi tolong, jangan melewatkan beberapa detail yang penting. Contoh, kalau kamu lupa,
kemarin saat meeting bersama Pak Gunawan, saya mendapatkan laporan bahwa kamu mencatat minutes of meeting yang tidak lengkap poin penting di dalamnya. Dan hal ini harus kamu perbaiki kalau kamu mau terus ada di perusahaan ini. Paham? Minutes of meeting itu hal yang penting. Manajemen waktu penting. Pencatatan keuangan juga penting. Kamu di sini sebagai sekretaris. Kamu harus bisa detail. Kamu harus bisa teliti. Gak bisa kalau saya harus ingetin kamu berulang-ulang. Saya bos kamu, bukan mentor kamu. Seharusnya hal ini tidak akan terjadi. Karena kamu, saya hire di sini sebagai sekretaris. Kalau misalkan ternyata pencatatan dan semua hal yang dikerjakan oleh sekretaris tidak detail, tidak teliti, untuk apa ada sekretaris? Mending saya kerjain aja semua sendiri. Saya yang turun. Saya catat semuanya dari awal sampai akhir. Apa perlu saya yang turun? Perlu saya turun? Hah? Saya tegaskan sekali lagi. Saya nggak mau hal ini terjadi lagi. Sekali lagi, kamu mengulangi kesalahan yang sama. Saya tidak akan segan untuk mengeluarkan surat peringatan untuk kamu. Atau bahkan surat untuk blacklist kamu dari semua perusahaan yang ada di sini. Pak Gunawan itu klien yang penting untuk kita. Dia klien yang akan terus bersama dengan kita. Jadi kalau kamu nggak bisa keep up dengan semua itu, kamu nggak bisa mengikuti arus pekerjaan kita, lebih baik kamu tidak perlu ada lagi di industri ini. Ngerti? Dengar ya, saya nggak tahu apa yang kamu pikirin sampai kamu bisa melewatkan 1-2 hal di dalam meeting itu. Saya tidak peduli juga. Saya tidak ingin tahu. Yang perlu kamu tahu sekarang adalah memang perusahaan ini tergolong menjadi perusahaan yang masih termasuk baru. Ya, mungkin kamu merasa kebanyakan gaya bos ini. Iya, saya paham. Tapi sebagai orang yang mengenalmu bertahun-tahun dari zaman kamu masih orok, seharusnya hal ini tidak menjadi masalah lagi untuk orang sehebat kamu. Monyet bekantan. Udah lama ya nggak bilang nyet-nyet lagi. Halo nyet, gimana kabarnya? Ya maaf, lama gak ketemu. Pas ketemu malah ngomelin soal kerjaan ya. Ya lagian kamu sih kerja udah lama jadi sekretaris, masa MOM aja bisa kelewat. Kuliah, cum laude, segala macem, jago, MOM lewat. Hey, soal manajemen waktu, komunikasi dan lain-lain, kamu sebagai sekretaris itu aman banget. MOM lewat itu konyol namanya. You know what? I miss you so much. I really miss you. Boleh peluk?
Ngambek ceritanya. Oh iya iya boleh kok ngambek sama aku. Kalau gini masih ngambek. Iya aku jelasin. Aduh bingung banget sih kamu. Kalau kata Aldi Taher, semua orang di dunia itu bingung. Kalau nggak bingung tuh di surga. Enggak, aku nggak minum. Iya tahu pasti soal kan kamu udah punya jodoh, kenapa masih cium gitu? Ya ada. Ya oke. Hmm. Emang menurutmu kalau aku berani cium kamu artinya aku udah ada calon? Yakin? Iya sih kalau dipikir make sense juga ya. Iyalah, aku ada calon. Memang masa nggak ada orang yang mau sama aku. Bahkan papa kan juga udah sampai nyari calon sendiri. Gak mungkin lah kalau aku nggak ada calon, atau nggak mungkin aku nggak punya masa depan untuk menikah. Ya nggak? Tahu nggak calonnya siapa? Sini kupingnya. Enggak dipotong. Elah, nih orang masih bercanda aja. Sini, aku mau ngasih tahu siapa calonnya. Mau tahu nggak calonnya siapa? Calonnya kamu. Aduh. Gila lu ya. Kenceng banget. Ya, gini, emang kamu pikir papaku masih mau jodohin aku sama siapa? Ya sebenarnya di hari aku kirim pesan suara aku emang nggak tahu calonku siapa. Tapi pada intinya emang aku sebenarnya adalah perasaan sama kamu. Ulang? Adalah perasaan sama kamu. Enggak. Ya pokoknya ya itu pokoknya ada perasaan sama kamu. Ada perasaan sama kamu. Ya. Cuma ya gimana ya ngomongnya? Gimana? Aku cuma takut ternyata perasaannya gak sinkron, jadi aku pilih ya udah oke, fokus sama jalan yang memang udah dibukakan sama papaku buat bawa aku jadi pribadi yang lebih baik. And at the end papa bilang sebenarnya dia gak ada calon. Dia cuma nganda-nganda aja soal calon. Dia tahu aku sangat khawatir akan hal itu karena aku tuh bandel-bandel cupu ya dipikir-pikir. Maksudnya bandelnya cuma buat diri sendiri, tapi kalau buat nyakitin orang lain atau kayak buat nakalin orang lain tuh takut banget jadi orang. Dan ya kamu malah datang sendiri ke aku. Ya sorry. Ya worth it. I mean I know. Ya kamu pasti kesel, kamu ya. Dan mungkin terbesit lah di pikiran kamu kayak ini kenapa tiba-tiba ada suara yang lebih berat daripada sebelumnya ya. Well 5 tahun pembiasaan untuk ngomong secara bisnis, secara ya formal. Aku nggak bisa lepas sih dari hal itu. Kebiasaan aku yang nyablak dan sangat meledak-ledak tuh agak lumayan hilang ya. But it's still me. Cuma brand new aja. And
Ya aku tahu ciuman yang aku lakuin ke kamu barusan dan sebelum-sebelumnya itu emang gila. Itu emang gila. Tapi akan lebih gila lagi kalau aku biarin tembok sahabat itu ngebatasin kita berdua lagi. Dikala sebenarnya tembok itu sudah mulai runtuh dan sudah mulai terbangun sebuah jembatan. Ini sudah jadi saatnya aku menemui kamu di jembatan itu. Aku cinta sama kamu. Anjir gak bisa aku. Asu. Aneh banget. Asu. Aduh. Cie mau romantis nih. Romantis dikit ke. Kayaknya ada yang aneh deh. Tadi juga dicium malah kayak nggak nolak gitu. Kenapa? Suka sama aku juga ya? Aduh, iya, jangan dicubit. Sakit. Aduh, biru ini. Gila, cubitan monyet bekantan emang. Jangan dicubit sebelahnya lagi. Jangan, enggak. Ini enggak balance namanya. Ini nanti dua-duanya jadi. Ya, ampun. Ya, oke. Ya. Buset nih orang. Bos mana yang ngebolehin sekretarisnya main nyubit kayak gini, hah? Aku gak akan kasih kamu SP lagi kalau kamu kayak begini terus. Aku akan langsung keluarin kamu dari kantor ini, terus langsung aku jadiin istri. Aku sayang sama kamu, monyet bekantan. Sorry. Sorry, asli. Sorry, gak bisa. Gak, ini aneh. Ini pengalaman aneh banget, asli. Ini asli. Iya, udah ngambek. Iya, serius. Kan tadi aku udah bilang kalau aku suka sama kamu kan. Ya ini buat mastiin aja sih. Jadi aku nanya ya, jadi kamu beneran suka sama aku juga? Wow, singkat sekali. Kamu malu ya ngomong kalau kamu itu suka sama aku sebenarnya. Emang kalau love language-nya physical attack tuh agak unik ya. Aku juga sayang sama kamu. Akhirnya apa yang aku pendam dari kamu bertahun-tahun selama ya sahabat zone bisa dilepaskan dengan baik ya. Aku seneng banget tau. Banget sayang. Gak bisa. Panggilan monyet bekantan tuh masih jadi paling top panggilan yang aku bikin buat kamu, khusus buat kamu. Mau jadi istri tapi masih dipanggil monyet bekantan. Masa sih jadi istri?
Emang kamu sebegitu yakin nih aku jadiin istri gitu? Kalau aku ternyata sebenarnya selama ini bohong gimana? Ini prank sebenarnya. Ini ada kamera nih di sini di kiri. Selama ini sebenarnya aku udah nikah sama orang lain, sama calon yang emang sebenarnya disiapin sama bokap aku. Tapi emang aku nggak bilang aja. Terus ternyata kamu cuma jadi selingkuhan sekarang. Gimana? Langsung tegang. Enggak sayang, aku bercanda. Aku buat kamu kok. Mana tangan kamu? Nah, masuk cincinnya. Menikah. Yo, let's go menikah semuanya teman-teman. Aduh, ya. Ampun. Ampun. Aduh. Iya, aku. Iya, aku lamar caranya bener. Iya. Maaf. Ya bentar aku lepasin lagi ya, maaf ya, aku izin ya. Bentar ya cincin, lepasin dulu. Ya, berotot dikit deh. Pantofel agak susah nih. Maaf ya. Mana tangan kamu? Akhirnya ya. Akhirnya semua ini terjadi juga. Aku gak pernah nganggap semua ini bisa terjadi sih, sejujurnya. Karena kamu itu teman masa kecil aku yang tahu jatuh bangunnya aku, yang tahu baik buruknya aku. Begitu pula sebaliknya. Aku tahu jatuh bangunnya kamu, aku tahu perjuangan kamu, aku tahu baik buruknya kamu. Aku selalu di samping kamu, dan kamu juga selalu di samping aku. Hubungan kita mungkin tidak berawal dari hal yang romantis, tapi siapa bilang hubungan kita tidak akan berakhir dengan keluarga yang harmonis? Sayang, kita bertemu di taman safari di kandang monyet bekantan. Sayang, jangan ketawa. Aku lagi serius. Sayang, maukah kamu jadi istriku? Yes! Wow! Akhirnya! Wah! Oh, iya. Ya, lagi di kantor ya. Maaf, ya, aku bos. Aku bos. Oke. Ya, yuk 5 tahun isolasinya dipakai bener. Sayang, aku sangat amat senang. Papa juga pasti sangat senang. Oke, aku mau punya 11 anak, aku mau bikin klub bola, jadi kamu harus siap-siap ya setiap hari. Di mana-mana tuh KDRT itu terjadi pas udah jadi bapak ibu rumah tangga ya. Ini nikah aja belum tapi isinya kekerasan semua. Dasar ya. Gak apa-apa, aku suka. Lo jadi masokis dong ini. Konsepnya jadi masokis ah. Sayang, aku sayang sama kamu, tunanganku.